Perkenalkan, nama saya Tasya Komala Bintang dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan membuat video percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Alat dan bahannya ada cuka, baking soda, 3 botol bekas, 3 balon, dan corong yang terbuat dari kertas. Pertama-tama, kita tuangkan cuka ke dalam botol. Tuangkan juga cuka ke 2 botol lainnya. Pastikan takarannya sama. Lalu tuangkan 1 sendok teh baking soda ke dalam balon yang berwarna pink. Setelah itu, masukkan juga 2 sendok teh baking soda ke dalam balon yang berwarna biru. Dan yang terakhir, untuk balon yang berwarna hijau, masukkan 3 sendok teh baking soda. Gunakan corong yang terbuat dari kertas tadi untuk lebih mudah memasukkannya. Setelah itu, kita tuangkan baking soda yang ada di dalam balon pada saat yang bersamaan. Bisa kita lihat balon yang berwarna hijau berkembang lebih besar daripada balon yang lainnya. Itu karena konsentrasi cuka dan soda kue yang dimasukkan ke dalam balon yang berwarna hijau lebih banyak daripada balon-balon yang lainnya, sehingga laju reaksi pun menjadi semakin tinggi. Percobaan kedua yaitu luas permukaan. Alat dan bahannya yaitu 3 gelas yang berisikan air dengan masing-masing volume yang sama yaitu 120 ml dan 3 buah CDR. Masukkan 1 tablet CDR utuh di gelas pertama, setengah di gelas kedua, dan yang sudah dihaluskan di gelas ketiga pada saat yang bersamaan. Dari percobaan ini dapat kita perhatikan sebelumnya pada saat CDR kita masukkan ke masing-masing gelas, yaitu gelas pertama, kedua, dan ketiga. Pada gelas ketiga saat kita masukkan CDR yang sudah dihaluskan, reaksi yang terjadi sangat cepat dibanding gelas pertama dan kedua yang berisi tablet CDR yang utuh dan setengah. Hal ini dikarenakan besarnya luas permukaan tablet CDR yang telah kita tumbuk, membuat simbungan antara partikelnya juga semakin besar, dan tumbukan yang terjadi juga semakin sering. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa besarnya luas permukaan mempengaruhi cepat atau lambatnya laju reaksi. Semakin besar luas permukaannya, membuat reaksi yang terjadi juga akan semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga yaitu suhu. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu gula, sendok, air panas, dan juga air dingin. Masukkan masing-masing 1 sendok makan gula pada air panas dan juga air dingin. Setelah gula dimasukkan, kita hanya perlu mengaduknya dan melihat yang mana yang akan lebih cepat larut. Ternyata, air panas hanya memerlukan waktu kurang lebih 24 detik untuk melarutkan semua gula yang ada di dalamnya. Sedangkan air dingin memerlukan waktu kurang lebih 47 detik untuk melarutkan semua gula yang ada di dalamnya. Dari praktek ini kita bisa melihat kesimpulan bahwa air panas lebih cepat melarutkan gulanya. Hal ini dikarenakan air panas suhunya lebih tinggi. Jika suatu zat suhunya semakin tinggi, maka molekulnya akan lebih cepat bergerak dan arah geraknya juga tidak beraturan, sehingga hal itu menyebabkan kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar, di mana tumbukan itulah yang menyebabkan terjadinya reaksi.